Inilah TPS 3R Badak Cihea yang berlokasi di daerah Cihea, Kampung Bantarhon, Kampung Pangkalan, Desa Cihea ini. TPS 3R Badak Cihea. Kami untuk sementara survei lapangan untuk limbah organik. Jadi warga yang mengelola, kita sudah terpilah dari warga untuk sampah organik dan anorganik. Dan sementara mesin kita untuk organik kita bermasalah, jadi untuk sampah organik yang sudah terpilah kita simpan dulu di sini. Untuk sampah organik kita simpan dulu biar alam yang memproses untuk sampah organik, karena kita dari TPS 3R Desa Cihea ini termasuk wilayah perkampungan, jadi warga untuk kebutuhan sampah organik masih jarang atau sedikit persentasenya untuk sampah organik. Jadi untuk yang sedikit-sedikit kita tampung dulu sementara biar alam yang memproses, lalu kita proses sendiri. Berhubung mesin kita belum ada perbaikan gitu dari mesin organiknya. Sementara kita memanfaatkan sampah anorganik dulu untuk bisa pemberdayaan, merekrut karyawan dari daerah sekitar. Biar yang nganggur kita pekerjakan sebagai karyawan di TPS 3 Desa Cihea ini. Dan untuk perputaran menjalankannya kita sudah pengambilan ke wilayah sementara 200 KK. Kita ngambil limbah-limbah anorganik untuk sementara biar berproduksi untuk menutupi biaya operasional. Kita mengolah dulu sampah anorganik, sebagian kita mengambil dari wilayah-wilayah industri dan dari warga. Ini contoh sampah anorganik yang kita kelola. Di antaranya ini adalah limbah dari jenis bahan PPC. Jadi bekas kalon ini yang kualitasnya ada bermacam-macam. Ini yang abu, yang setengah putih, dan yang putih polos namanya PK, yang kualitas jualnya lebih tinggi. Untuk proses penggilingan kita menggunakan seperti ini. Untuk proses penggilingan kita sampah kita pilah dulu yang jenis sesuai jenisnya. Ini termasuk limbah PPC pralon yang sudah rusak dari warga. Jenis limbah PPC pralon yang sudah rusak dari warga, yang berantakan kami ambilin dari warga. Yang ini limbah plastiknya kita udah terpilah dari warga, jadi warga sudah terpilah. Yang sampah bekas minuman segala rupa ini termasuk kita memanfaatkan dari warga, jadi dari warga sudah terpilah, jadi tidak membebankan untuk pihak KPP untuk pengolahannya lagi, karena dari warga kita ambil sudah terpilah, tinggal masuk mesin giling pencacah. Jadi jenisnya jenis Monty ini kita nanti langsung giling biar nanti ada operasionalnya tidak membengkak gitu. Nah, ini kita ambil limbah bekas kabel dari industri setempat wilayah kita. Daripada dibakar, kita olah lagi bekas limbah kabel proyek supaya menghasilkan yang lebih tinggi lagi. Daripada menggunung dari 5 proyek sekitar Desa Cihea, kita ambil ke sini untuk diolah, didaur ulang menjadi bahan kabel lagi. Ini yang limbah pralon dari warga. Daripada menumpuk, kita proses di sini, kita potong-potong kecil. Ini kita potong-potong kecil. Nah, tuh yang sudah terpotong kecil kita pilah, kita giling
sementara anorganik kita nunggu alam dulu yang memproses. Nah, ini mesin organiknya gitu. Nah, proses sehari-hari kegiatan TPS 3R Desa Cihia. Kita sementara memakai 4 karyawan. Ini salah satu contoh hasil jadinya. Untuk berkualitas digunakan daur ulang lagi ke perusahaan-perusahaan yang ada di luar wilayah kita. Nah, ini proses anorganiknya. Nah, begitu. Ini berhubung desa kita termasuk desa Cihia udah survei lapangan, jadi pemakaian untuk sampah organiknya kita masih sedikit. Jadi kalau sedikit kita biarlah alam yang memproses, jadi kita simpan dulu untuk sampah organiknya, biar nanti alam yang memproses, habis itu kita langsung giling. Jadi kita memakai sistem peyeumisasi untuk sampah organik. Berhubung kebutuhan sampah organik di desa kita masih belum memenuhi lah istilahnya, jadi warga mengolah sendiri untuk sampah organiknya. Jadi kita ambil dari warga kebanyakan sampah anorganik daripada dibuang ke selokan. Apalagi kita ada program Citarum Harum, jadi kita wajibkan warga tidak boleh membuang sampah plastiknya ke Citarum. Untuk itu kita dengan target 200 kakak kita ngambil sampah organiknya, sampah anorganiknya untuk diproses di TPS 3R Badak Cihia. Jadi untuk sampah anorganik kita proses di sini untuk menghasilkan dan didaur ulang untuk bisa bermanfaat kemudian hari. Inilah, jadi kita sudah mempunyai armada sendiri. Ada yang hibah ke TPS 3R kita, armada mobil cator kita sudah ada. Alhamdulillah baru berjalan 1 bulan ini. Ada yang hibah mobil pickup untuk pengambilan dari warga. Dan untuk kolam lindi kita tampung di sini dulu, jadi kita nggak membahayakan alam. Ini untuk kolam lindi kita tampung di sini dulu air limbah lindinya. Nanti kalau sudah penuh kita ambil limbahnya untuk bisa dijadikan residu juga. Residunya ya bisa untuk kita karung-karungin, bisa dimanfaatkan buat menahan tanah lah karungnya gitu. Nah, ini contoh kolam ini kita, jadi sesuai dengan aturan, tidak membahayakan tanah, tidak membahayakan alam karena tidak ada menyerap dan pakai beton. Jadi untuk pembuangan lindinya masih aman. Ini sebagian sampah anorganik kita proses di sini, kita giling, daur ulang supaya menghasilkan daya jual yang lebih tinggi. Dan pemberdayaan masyarakat kita ambil sementara karyawan 3 yang menganggur, mungkin untuk kedepannya kita bisa nambah karyawan lagi jika omset kita bertambah. Terima kasih. Saya Ketua KPP Desa Cihia, Kecamatan Naurwangi. Untuk sementara kita mengolah sampah anorganik dulu untuk mengumpulkan modal, dan untuk kedepannya kita akan menjangkau kalau bisa 1 desa kita kelola. Dan untuk sampah anorganik biarlah warga yang mengolah sendiri, dan sebagian kita ambil juga, tapi kita pakai sistem peyeumisasi biar nggak kelihatan kumuh ataupun bau. Jadi kita sistem peyeumisasi kita pendam dulu, biar nanti sudah terurai kita giling sampah organiknya dan untuk bisa dijadikan pupuk. Dan untuk sementara untuk
pengambilan kita memanfaatkan sampah anorganik dulu dari warga, karena di desa kita kebanyakan sampah plastik yang berserakan di sungai-sungai. Dan dengan adanya program ini, saya sekarang alhamdulillah sungai-sungai sudah bersih dari sampah plastik yang suka membuat banjir. Mudah-mudahan kedepannya program ini bisa mendukung program kita untuk bisa memberi program selanjutnya untuk pemberian mesin pencacah yang lebih besar ukurannya, karena mesin pencacah ini termasuk skala kecil. Mesin pencacah ini skala kecil, jadi tonasenya kita baru bisa menggiling sehari antara 5 kintal sampai 7 kintal, jadi belum bisa menghasilkan hasil gilingan pencacahannya 1 ton ke atas. Alhamdulillah kita memberdayakan masyarakat, para pemuda untuk bisa bekerja di sini. Inilah TPS 3R kita sementara untuk mengolah sampah anorganik dulu agar kita terkumpul modal dan operasional bisa berjalan. Terima kasih. Semoga rekan-rekan semua jika belum punya pemasaran untuk sampah anorganiknya bisa hubungi saya melalui Japri dengan jenis plastik apa saja. Saya langsung pabrik untuk pemasarannya, dan Desa Cia khususnya wilayah 1 kita 60% mengolah sampah anorganik untuk sementara, dan 40% kita sampah organik. Karena sampah organik kita adalah di perkampungan, jadi warga belum banyak menghasilkan sampah organik, jadi kebanyakan mereka olah sendiri. Dan untuk menjalankan program ini saya sementara melihat di banyak sungai banyak sampah plastik termasuk bekas minuman seperti ini. Jadi ini kadang-kadang membahayakan, tapi dengan adanya program ini sampah-sampah plastik di selokan sudah alhamdulillah bersih karena kita tampung dari warga langsung, dan sebagian kita memberikan retribusi ke warga dengan persentase dengan para ketua RT RW-nya, biar mereka juga mendapatkan income dari kita, dan pendapatan warga masyarakat bertambah, kebersihan kita juga alhamdulillah meningkat. Terima kasih untuk bangunan yang semoga ini dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian PUPR. Dengan adanya program ini alhamdulillah warga kami meningkatkan ekonomi mulai bertambah karena ada sampingan dia dari mengumpulkan ini menjadi bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.